Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal ujian madrasah Akidah Akhlak tingkat Madrasah Aliyah tahun 2022. Soal yang pertama, tokoh teladan yang kompeten dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terlibat dalam kehidupan berpolitik, beliau pernah menjadi ketua Liga Muslim. Salah satu pandangannya adalah bahwa kemunduran umat Islam karena kebekuan pemikiran mereka. Menurutnya, hukum di dalam Islam sesungguhnya tidak statis. Berdasarkan deskripsi di atas, merupakan tokoh Islam bernama A. Ibnu Rushdi, B. Muhammad Iqbal, C. Uwais Al-Qarni, D. Ali bin Abi Thalib, E. Ibnu Sina. Jawabannya adalah B. Muhammad Iqbal. Soal nomor 2, Rina Kusumastuti ialah mahasiswi asal Indonesia yang berhasil menemukan formula unik yang mampu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, tanpa perlu membatasi asupan makanan. Temuan ini merupakan hasil dari penelitian dan proses penulisan tesisnya, di mana hasil temuannya ini menuai pujian dari para peneliti terkemuka di dunia. Dari ilustrasi di atas, maka Rina telah melakukan akhlak terpuji, yaitu A. Dinamis, B. Optimis, C. Skeptis, D. Kreatif, dan E. Inovatif. Jawabannya adalah E. Inovatif. Soal nomor 3, Dilan merupakan ketua kelas. Suatu hari terjadi perselisihan di antara bendahara dan teman-teman kelas yang lain berkaitan dengan penggunaan dana kas kelas. Sebagai ketua, Dilan pun tidak lantas menyalahkan bendahara, melainkan melakukan koordinasi dengan bendahara sehingga dapat ditemukan titik terang dari permasalahan tersebut dan dapat diterima oleh seluruh anggota kelas. Dari ilustrasi di atas, maka Dilan telah meneladani Asmaul Husna, yaitu A. Al-Ghafir, B. Al-Hadi, C. Al-Hakim, D. Al-Hasib, E. Al-Malik. Jawabannya adalah C. Al-Hakim. Soal nomor 4, tidak merasa senang apabila orang lain mendapat kenikmatan. Perilaku ini merupakan perilaku A. Hasad, B. Sombong, C. Riya, D. Ujub, E. Syirik. Jawabannya adalah E. Syirik. Soal nomor 5, salah satu contoh perilaku hikmah dalam pergaulan adalah A. Dapat memberi nasihat kepada temannya, B. Menjadi ketua dalam pergaulan, C. Menjadi contoh bagi teman-temannya, D. Disegani oleh teman-temannya, E. Dapat mempengaruhi teman-temannya. Jawabannya adalah C. Menjadi contoh bagi teman-temannya. Soal nomor 6, perilaku remaja yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan A. Santun, B. Sopan, C. Sabar, D. Empati, E. Optimis. Jawabannya adalah D. Sabar dan empati. Soal nomor 7, dan janganlah sekali-kali kamu mengucapkan kata ah kepada keduanya. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan terhadap potongan dari penggalan terjemah ayat di atas adalah A. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya, B. Membiasakan berbuat baik kepada kedua orang tua, C. Membiasakan untuk tidak berkata kasar kepada kedua orang tua, D. Menaati perintah orang tua jika menginginkan sesuatu, E. Berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan penuh rasa hormat. Jawabannya adalah D. Menaati perintah orang tua jika menginginkan sesuatu. Soal nomor 8, salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas akidah, yaitu melalui pembiasaan dan keteladanan. Hal ini dapat dimulai dari A. Keluarga, B. Sekolah, C. Berteman, D. Saudara, E. Membaca. Jawabannya adalah A. Keluarga. Soal nomor 9, mempelajari hampir semua cabang ilmu pengetahuan, diantaranya ilmu tafsir, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran.
Beliau pernah diangkat sebagai hakim di Cordoba dan menjadi penasihat khalifah menggantikan Ibnu Tufail. Memiliki salah satu karya yang berjudul Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtahid. Dari uraian di atas kita dapat mengetahui teladan dari tokoh Islam, yakni A. Muhammad Iqbal, B. Imam Ghazali, C. Al-Farabi, D. Ibnu Sina, dan E. Ibnu Rushdi. Jawabannya adalah E. Ibnu Rushdi. Soal nomor 11, Niko berkata kepada Sam tentang Adel itu orangnya tamak dan rakus. Si Sam tanpa tabayun atau klarifikasi menyampaikan kepada Adel perkataan dari Niko dengan tujuan agar Adel benci atau marah kepada Niko. Dengan demikian, si Sam dapat dikatakan orang yang berbuat tercela. Dalam hal ini merupakan contoh akhlak tercela, yaitu A. Fitnah, B. Namimah, C. Ghibah, D. Kreatif, E. Inovatif. Jawabannya adalah C. Ghibah. Soal nomor 12, berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus. Ada yang berpendapat yaitu lubang tempat bersembunyi. Berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin berkaitan dengan menghindari akhlak tercela. Maka penjelasan tersebut menunjukkan pengertian dari A. Keras hati, B. Israf, C. Tabzir, D. Ghadab, E. Nifak. Jawabannya adalah E. Nifak. Soal nomor 13, membiasakan untuk tidak khalwat atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim merupakan perilaku A. Hikmah, B. Iffah, C. Syaja'ah, D. Adalah, E. Ridho. Jawabannya adalah A. Hikmah. Soal nomor 14, menyenandungkan Al-Quran tentu harus memperhatikan setiap ayatnya, termasuk dari adab tilawah, yakni menjaga hukum-hukum tajwid. Tentunya hal tersebut akan sulit dipenuhi bila tilawah kita sangat lirih. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, di antara adab ketika membaca Al-Quran yang paling tepat adalah A. Merendahkan dan memerdukan bacaan dengan tartil, B. Membaca Al-Quran di tempat yang baik, C. Membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, D. Membaca dengan lantang dan keras, dan E. Membaca Al-Quran sambil lari-lari. Jawabannya adalah A. Merendahkan dan memerdukan bacaan dengan tartil. Soal nomor 15, usaha meningkatkan kualitas akhlak, salah satunya yaitu dengan metode melalui perumpamaan. Metode ini disebut dengan istilah A. Tabayyun, B. Ta'lim, C. Tilawah, D. Tamsil, E. Qiraah. Jawabannya adalah D. Tamsil. Soal nomor 16, salah satu fungsi pakaian yaitu untuk menutup aurat. Kata aurat apabila ditinjau dari kata awaroh berarti A. Hilang perasaan, B. Mencemarkan bila terlihat atau sesuatu yang mencemarkan bila nampak, C. Hilang cahaya atau lenyap penglihatan, D. Memalukan dan mengecewakan, E. Tidak sedap dipandang. Jawabannya adalah A. Hilang perasaan. Soal nomor 17, para wali pada masanya telah mengajarkan agama Islam di Indonesia sehingga masyarakat mengerti tentang Islam dan menjadi manusia yang lebih baik dan paham tentang Islam. Dan itu dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Berdasarkan ilustrasi tersebut, para wali telah meneladani asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu A. Ar-Rasyid, B. Al-Hadi, C. An-Nafi, D. Al-Mu'min, E. Al-Wahhab. Jawabannya adalah B. Al-Hadi. Soal nomor 18, sistematika maqamat menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin secara lengkap, yaitu A. Taubat dan sabar, B. Taubat dan tawakal, C. Ma'rifat dan ridho, D. Mahabbah dan ma'rifat, E. Taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, mahabbah, ma'rifat, dan ridho. Jawabannya adalah E. Taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, mahabbah, ma'rifat, dan ridho. Soal nomor 19, mengungkap kezoliman, meminta fatwa dan menceritakan keburukan seseorang yang sudah sangat jelas menurut umum. Merupakan ghibah yang A. dianjurkan, B. diharamkan, C. diperbolehkan, D. dimakruhkan, E. diperintahkan.
Jawabannya adalah C. Diperbolehkan. Soal nomor 20, salah satu upaya yang dapat menghindari perilaku hubbud dunya sebagaimana tuntunan surah Ali Imran 185 yaitu dengan cara A. Menyadari bahwa segala tindakan kita direkam oleh anggota badan, B. Zikir, C. Qanaah, D. Perbanyak mengingat kematian, E. Menerapkan muraqabah dalam segala hal. Jawabannya adalah D. Perbanyak mengingat kematian. Soal nomor 21 di bawah ini yang bukan termasuk bagian ilmu kalam yaitu A. Keesaan wujud, B. Keesaan zat, C. Keesaan sifat, D. Keesaan perbuatan, E. Keesaan dalam beribadah kepadanya. Jawabannya adalah A. Keesaan wujud. Soal nomor 22, suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari sesuatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, dan diputuskan untuk manusia secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati menjadi tunduk kepadanya, kemudian mendorong untuk berperilaku yang baik. Metode ini disebut A. Ibrah, B. Mau'idah, C. Uswatun hasanah, D. Tamsil, E. Ibrah dan Mau'idah. Jawabannya adalah A. Ibrah. Soal nomor 23. Pada masa sekarang sering terjadi ketika para remaja muslim mengunjungi majelis sholawat, terjadi pembauran antara remaja putri dan remaja putra, serta sangat minim pengawasan dari panitia. Hal ini jelas dilarang dalam adab pergaulan dengan lawan jenis, yang mana dikenal dengan istilah A. Kholwat, B. Ikhtilat, C. Ta'aruf, D. Khidbah, E. Tadabbur. Jawabannya adalah A. Kholwat. Soal nomor 24. Menurut Imam Ghazali, ada beberapa langkah atau upaya yang bisa dilakukan ketika daya marah seseorang mulai memuncak. Berikut ini tidak termasuk dalam upaya untuk mengurangi amarah adalah A. Membaca ta'awudz, B. Merubah posisi, C. Berwudu, D. Mencari sumber masalah, E. Diam. Jawabannya adalah D. Mencari sumber masalah. Soal nomor 25. Tokoh yang gemar dengan Al-Quran, bahkan beliau mulai mempelajari Al-Quran pada usia 5 tahun dan dapat menghafalnya pada usia 10 tahun. Hari-hari beliau habiskan di perpustakaan. Beliau menyukai ilmu kedokteran dan metafisik. Kisah di atas menyebutkan keutamaan sifat yang dimiliki seorang tokoh besar Islam yaitu A. Ibnu Sina, B. Uwais Al-Qarni, C. Al-Ghazali, D. Fatimatus Az-Zahra, E. Ibnu Rushdi. Jawabannya adalah A. Ibnu Sina. Soal nomor 26, persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat, atau harta, dan hal lainnya. Dari pernyataan di atas ialah termasuk pengertian dari A. Toleransi, B. Ukhuwah, C. Musawwah, D. Amal soleh, E. Fasabiqul khairat. Jawabannya adalah C. Musawwah. Soal nomor 27, Masyittah telah mempertahankan akidah dan keimanannya di hadapan Raja Fir'aun sampai rela dimasukkan dalam air yang mendidih sehingga wafat. Masyittah berperilaku A. Hikmah, B. Iffah, C. Syaja'ah, D. Adalah, E. Ridho. Jawabannya adalah E. Ridho. Soal nomor 28, pelaku fitnah adalah orang-orang yang menyusupkan keyakinan-keyakinan yang sesat, prinsip-prinsip yang merusak kepada agama. Ini merupakan pendapat dari A. Quraish Shihab, B. Harun Nasution, C. Yusuf Al-Qardawi, D. Imam Ghazali, E. Ibnu Faris. Jawabannya adalah C. Yusuf Al-Qardawi. Soal nomor 29, Muharrar merupakan seorang pelajar yang peduli terhadap lingkungan. Atas kepeduliannya itu, dia memanfaatkan plastik bekas untuk membuat eco bricks.
sehingga mengurangi limbah plastik dan menghasilkan barang yang bernilai ekonomis. Dari pernyataan di atas, maka pengamalan akhlak terpuji yang paling tepat adalah A. Dinamis, B. Optimis, C. Inovatif, D. Kreatif, E. Skeptis. Jawabannya adalah D. Kreatif. Soal nomor 30, dalam sejarah Islam, Nabi telah memberikan banyak contoh yang mengajarkan kepada kita pentingnya toleransi. Di antaranya, diceritakan Nabi Muhammad SAW memberi makan seorang Yahudi miskin setiap hari dengan terus menghargai keyakinannya dan tanpa memaksakan agama Islam baginya. Sikap yang sesuai dengan teladan Nabi tersebut adalah A. Berbuat kebajikan tanpa membedakan agamanya, B. Cuek dengan agama yang diyakini orang lain, C. Membantu kesusahan sesama orang muslim, D. Mendoakan ampunan kepada tetangganya yang tidak seagama, E. Memandang semua agama itu sama dan akan masuk surga. Jawabannya adalah A. Berbuat kebajikan tanpa membedakan agamanya. Soal nomor 31 yang bukan termasuk cara menghindari perilaku zina di bawah ini. A. Tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan muhrim karena pasti pihak ketiganya adalah syaitan. B. Tidak mendatangi tempat-tempat maksiat yang disinyalir akan merangsang syahwat atau birahi yang pada gilirannya akan berkeinginan untuk melakukan perilaku zina. C. Menahan pandangan dari memandang aurat, film, gambar pornografi atau apa saja yang memicu syahwat. D. Tidak melakukan pacaran karena akan mendekatkan kepada perzinaan. E. Selalu berduaan dengan lawan jenis. Jawabannya adalah E. Selalu berduaan dengan lawan jenis. Soal nomor 32 berikut ini yang bukan termasuk perilaku tabdzir adalah A. Membeli barang sesuai kebutuhan dan kemampuan, B. Mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan, C. Orang yang bersedekah tetapi tidak ikhlas, D. Merayakan hari raya lebaran dengan berlebihan, E. Merayakan pesta pernikahan dengan berlebihan tidak sesuai dengan syariat. Jawabannya adalah A. Membeli barang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Soal nomor 33, guru mempunyai jasa yang sangat besar dalam menghantarkan kesuksesan muridnya. Seorang guru dengan rela hati mengajarkan ilmu yang berguna, mendidik akhlak, dan membentuk karakter murid-muridnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap murid mencintai dan menghormatinya, serta memperlakukannya dengan akhlak atau adab yang baik. Salah satu cara menghormati guru adalah A. Tidak membantah perintah guru, B. Mengikuti semua perintah dan larangan guru, C. Mengingatkan guru yang jelas-jelas salah di depan kelas, D. Mengabaikan perintah guru yang tidak sesuai dengan keinginan, dan E. Melaporkan dan membalas perlakuan kasar yang dilakukan guru. Jawabannya adalah B. Mengikuti semua perintah dan larangan guru. Soal nomor 34. Ilmu tauhid itu mencakup keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut adalah pengertian ilmu tauhid menurut A. Muhammad Hamka, B. Muhammad Quraish Shihab, C. Al-Ghazali, D. Imam Abu Hanifah, E. Imam Syafi'i. Jawabannya adalah E. Imam Syafi'i. Soal nomor 35, golongan Khawarij adalah kelompok yang keluar dari golongan Ali dan juga keluar dari golongan Muawiyah. Golongan Khawarij ini memiliki firqah ajaran diantaranya A. Mereka yang melakukan dosa besar maupun dosa kecil dihukumi kafir, B. Mereka yang mengikuti Ali dihukumi kafir, C. Mereka yang mengikuti Muawiyah dihukumi kafir, D. Mereka yang berbuat dosa besar dihukumi kafir, E. Mereka yang berbuat dosa sekalipun kecil tetap dihukumi kafir. Jawabannya adalah D. Mereka yang berbuat dosa besar dihukumi kafir. Soal nomor 36. Doktrin ajaran aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah kelompok aliran Asy'ariyah tentang Quran
A. Quran adalah makhluk ciptaannya. B. Quran adalah qadim, bukan makhluk ciptaannya. C. Memahami Quran dengan ulumul Quran. D. Quran terdapat ayat musabihat dan muhkamat. E. Membaca Quran harus dengan ilmu tajwid. Jawabannya adalah B. Quran adalah qadim, bukan makhluk ciptaannya. Soal nomor 37. Sumber tasawuf yang merupakan esensi yang sangat penting dalam ilmu tasawuf. Karenanya mereka dijadikan sebagai sumber yang ketiga dalam ilmu tasawuf setelah Al-Quran dan hadis adalah A. Qiyas sufi, B. Ijtihad sufi, C. Ijma' sufi, D. Hukum sufi, E. Rukun sufi. Jawabannya adalah B. Ijtihad sufi. Soal nomor 38. Seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, yaitu akidah yang benar, kokoh, dan tangguh. Kualitas akidah tidak hanya diukur dari kemauan seseorang untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada yang lain seperti tercantum pada rukun iman. Namun lebih jauh dari itu, kepercayaan itu harus bisa A. dibuktikan, B. dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, C. dibuktikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, D. dipraktekkan pada saat menjalankan sholat, E. dibuktikan dengan menjalankan ibadah haji. Jawabannya adalah C. dibuktikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 39. Salah satu cara menghindari mabuk-mabukan dalam pergaulan dengan cara A. tetap berteman dengan pemabuk, B. mengucilkan teman-teman yang pemabuk, C. memusuhi para pemabuk, D. menghindari bergaul dengan pemabuk, dan E. khamr adalah sesuatu yang kotor. Jawabannya adalah D. menghindari bergaul dengan pemabuk. Soal nomor 40. Jika kamu tidak mampu berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak mampu berjalan, maka merangkaklah. Bahkan jika kamu tidak mampu merangkak, jangan pernah menyerah. Hari ini pasti bisa kamu lewati. Dari pernyataan di atas, kita dituntut untuk memiliki sifat A. fastabiqul khairat, B. dinamis, C. kreatif, D. optimis, E. inovatif. Jawabannya adalah D. optimis. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.